selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Solusi Bisnis. Kali ini pemirsa dalam Solusi Bisnis kita akan membahas terkait dengan memasarkan produk UMKM melalui e-Pekan. Nah, pada tahun 2021 pemerintah kota Surabaya melaunching situs belanja online milik Pemkot yaitu e-Pekan. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM, toko kelontong serta sentra wisata kuliner yang ada di kota Surabaya ini untuk bisa bergabung begitu ya untuk memasarkan produknya. Nah, sampai saat ini tahun 2023 seperti apa kemudian kalau kita berbicara terkait dengan progres e-Pekan? Kali ini dalam Solusi Bisnis kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio JTV. Ada Bapak M. Awaludin Arif, STMMT. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Pak Awal, selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir. Selamat malam, Mbak Tika. Baik, tidak ketinggalan juga ini Ibu Sri Wahyuni atau yang akrab disapa Bu Nini. Beliau memiliki produk abon sambal Ning Nini. Ibu Nini, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Tika. Baik, tentu nggak ketinggalan sama produknya begitu ya. Oke, langsung saja ini saya ke Pak Awal. Pak Awal, kalau kita bicara mengenai seperti apa sih komitmen dari pemerintah Kota Surabaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan juga memberi kesempatan kepada para teman-teman pelaku UMKM begitu ya, toko kelontong dan juga sentra wisata kuliner untuk bisa bergabung dalam e-Pekan ini, Pak Awal, monggo. Ya, jadi seperti kita ketahui ketika masa pandemi banyak sekali para pekerja atau yang dulunya bekerja kemudian mengalami penurunan ataupun penurunan penghasilan atau bahkan mungkin pengurangan pekerjaan dari lapangan kerja yang selama sebelumnya digeluti dan kemudian di era pandemi ini terus kemudian mereka banyak yang berusaha dari rumah jadi seperti itu untuk bisa mereka tetap survive untuk menghadapi masa-masa sulit di era pandemi. Nah, penduduk kota Surabaya ini, warga kota Surabaya ini ya lumayan kreatif Mbak Tika. Jadi banyak sekali mereka muncul pengusaha-pengusaha baru yang menciptakan produk-produk yang tidak kalah dengan produk-produk yang sudah mapan sebelumnya. Jadi banyak mereka mencari inspirasi kemudian berkreatif kemudian menciptakan produk-produk yang bisa untuk menopang ekonomi bagi keluarga mereka. Nah, di sini pemerintah Kota Surabaya sangat mendukung sekali upaya-upaya dari warga kota yang berupaya untuk menjadi wirausaha, wira swasta untuk mengembangkan, menjual produk. Nah, salah satu tugas dari pemerintah Kota Surabaya yaitu adalah mendampingi mereka yang mana permasalahan utama dari para UMKM adalah yang pertama akses permodalan, kemudian pemasaran dan kemudian dari SDM. Nah, di sini pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah terkait khusus untuk pemasaran. Kita membuat media pemasaran online yang kita namakan e-Pekan ya. Jadi kita menggabungkan upaya pemerintah untuk memasarkan produk-produk UMKM dengan kebiasaan belanja yang berubah. Jadi dari yang belanja yang semula offline sekarang sudah beralih ke online, maka diciptakanlah aplikasi belanja online yang kita sebut e-Pekan. Pekan itu bahasa Jawa artinya pasar ya, tapi sebenarnya ada singkatan dari pemberdayaan ekonomi dan apa ya, lupa saya. Oke, pokoknya itu berarti sebenarnya pekan itu sendiri sebenarnya adalah singkatan. Singkatan ya, cuma lebih familiar karena pasar ya, pasar online, elektronik seperti itu. Jadi itu salah satu upaya untuk kita memasarkan produk-produk UMKM di Kota Surabaya. Jadi memang kami membatasi untuk e-Pekan ini khusus yang bisa berjualan adalah warga Kota Surabaya, di mana mereka harus ber-KTP Surabaya. Oke, itu dari sisi maksudnya
penduduknya harus yang warga Kota Surabaya. Iya. Kemudian kalau dari sisi barang-barangnya sendiri, begitu Pak Awal, memang spesifik ya. Artinya ini yang membedakan dengan belanja online serupa di luar sana, begitu. Dengan e-pekan. Apalagi Pak kalau terkait dengan barang mungkin yang membedakan dengan jadi kalau yang lain. terkait barang di sini kan kategorinya untuk e-pekan ini ada produk-produk UMKM atau industri rumah tangga, kemudian produk toko kelontong, kemudian kategori makanan minuman yang dijual di SWK, Sentra Wisata Kuliner milik pemerintah Kota Surabaya. Baik. Nah, untuk barang-barangnya memang kita mengkhususkan adalah barang-barang produk-produk yang dibuat oleh para pelaku UMKM dari warga Kota Surabaya. Jadi kita masih belum membolehkan istilahnya produk-produk yang itu istilahnya diimpor atau dikulak gitu ya. Jadi memang harus murni produk-produk yang dibuat oleh UMKM. Memang tujuan dibuatnya e-pekan untuk memasarkan produk-produk UMKM. Baik, nah ini Pak Awal kita langsung saja ke Bu Nini, ini pelaku UMKM-nya sendiri. Ibu Nini bisa diceritakan terkait dengan produk abon sambal Ning Nini ini sendiri, seperti apa ketika awal bergabung di e-pekan ini, Ibu Nini? Jadi sebelum kita bergabung di e-pekan, kita sudah menjadi binaan dinas koperasi saat itu. Jadi waktu itu yang pertama untuk masuk e-pekan awal itu binaan dulu nggih Pak nggih. Nah, setelah itu berapa tahun itu udah meraba ke beberapa di luar binaan. Jadi kita udah merasakan awal pertama dan merasakan juga awal pertama waktu itu ketika PNS diharuskan belanja. Jadi kita udah merasakan 3 hari itu kita bisa omsetnya waktu itu dari e-pekan aja 5 juta. Nah, karena waktu itu PNS diwajibkan untuk belanja ya Pak ya. Untuk belanja melalui e-pekan. Iya. Oh, dihimbau. Oke, iya. Jadi salah satu keuntungan kita sebagai UKM masuk ke e-pekan itu kita sangat merasakan manfaatnya. Jadi ketika customer belanja di e-pekan itu langsung menghubungi via WA kita. Jadi kita bisa mendapatkan database dari konsumen itu. Jadi setiap kita ada promo kita bisa menawarkan. Itu kelebihan dari marketplace yang di luaran sana seperti itu. Jadi terus yang kedua kita juga bisa melakukan negosiasi ketika waktu itu produk kita ada yang kurang di e-pekan. Kita Ibu produk kita ini varian ini udah habis gini. Kita bisa negosiasi lewat WA gitu. Dan enaknya itu kita bisa menawarkan ke konsumen untuk istilahnya kalau kita ada promo-promo produk terbaru seperti itu. Jadi dibandingkan marketplace yang ada di luar sana itu sangat banyak membantu e-pekan ini. Jadi kalau menurut Ibu Nini sendiri lebih banyak keuntungannya dengan bergabung di e-pekan begitu ya. Nah Bu, kemudian kalau untuk produk abon ini sendiri itu sebenarnya sejak tahun berapa sih berdirinya? Ini kita mulai sejak tahun 2018 itu. Jadi sebelum pandemi. Baik, dan itu sudah langsung di bawah binaan dari Dinas Koperasi. Karena sebelumnya kita punya produk, tapi kita tidak tahu seperti apa istilahnya legalitas yang kita butuhkan seperti apa, dan kita butuh pelatihan-pelatihan apa. Nah, waktu itu akhirnya saya bergabung di Dinas Koperasi. Nah, dari situ kita udah tahu cara kemasan yang seperti apa, terus pelatihan kewirausahaan yang seperti apa, terus permodalan juga harus yang bagaimana, pemasaran juga. Nah, itu. Jadi waktu awal saya menjadi UKM itu kita gabung ke Dinas Koperasi dan kita banyak melakukan banyak pelatihan, dan untuk pengurusan legalitasnya kita juga banyak didampingi. Oke, jadi sekali lagi itu benar-benar pendampingan atau binaan di bawah Dinas Koperasi Kota Surabaya itu sangat memberikan banyak keuntungan begitu ya. Salah satunya dengan nanti bisa bergabung juga di e-pekan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Solusi Bisnis akan kembali hadir ke hadapan Anda. Program Solusi Bisnis memasarkan produk UMKM melalui e-pekan. Baik Pak Awal, ini kalau kita bicara mengenai keunggulan dari e-pekan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya ini sendiri, itu apa saja sih Pak keunggulannya? Baik itu yang nanti didapatkan oleh teman-teman yang sudah bergabung maupun oleh customer begitu ya, atau pembeli. Iya, jadi
Kalau dari sisi mungkin dari sisi seperti Bu Nini ya yang membuat produk, memang e-pekan ini kami khususkan untuk warga Surabaya, jadi kami tidak menerima dari daerah lain yang pengen berjualan di e-pekan, padahal peminatnya banyak, begitu tahu e-pekan ini perputaran uangnya besar, mereka pengen banyak, tapi tetap kita kekeh. Jadi ini memang wadah pasaran untuk warga kota Surabaya. Nah, seperti yang disampaikan Bu Nini tadi juga terkait juga ada interaksi dengan pembeli itu juga sebenarnya bukan tujuan langsung gitu, tapi ada bonus yang didapat dari Bu Nini dengan adanya itu. Jadi memang di e-pekan ini pasti nantinya ada penjual itu berhubungan dengan pembeli, itu soal ongkos kirim, karena memang di dalam e-pekan sendiri tidak ada ongkos kirim. Nah, ongkos kirim itu nanti akan kesepakatan antara penjual dan pembeli, pasti nanti akhirnya hubungan lewat WA ini berapa. Jadi memang kenapa kita desain seperti itu, karena memang yang belanja di e-pekan itu adalah berdasarkan kecamatan di mana dia tinggal. Jadi misalnya saya Kecamatan Gayungan gitu, yang muncul adalah UMKM produk-produk yang di Kecamatan Gayungan. Nah, makanya untuk ongkos kirim itu karena masih di bawah radius mungkin 10 km bisa dijangkau sendiri oleh penjual. Nah, itu juga sebagai tambahan istilahnya pendapatan dari penjual untuk selain produknya yang laku, yang keuntungan dari produknya juga dari pengiriman ongkos kirim. Nah, itu saja. Jadi bisa bernegosiasi sendiri begitu ya, negosiasi sendiri. Kemudian ada bonusnya, yaitu tadi ketika sudah ada WA, mungkin Bu Nini bisa membuat database pelanggan karena memang loyalitas kepada customer itu memang salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan gitu. Gitu. Baik. Jadi Bu Nini sendiri seperti apa? Maksudnya sebelumnya begitu ya, apakah memang sudah pernah bergabung di marketplace lain? Kalau sudah, berarti Ibu sudah bisa membandingkan keunggulan yang dimiliki oleh e-pekan ini sendiri. Silakan Bu Nini. Kalau kita udah jualan di marketplace itu udah beberapa marketplace ya, kita nggak nyebut mereknya ya. Tapi di situ kita datanya kita nggak tahu namanya, nggak tahu nomor WA-nya gitu. Jadi kita cuma punya ID-nya aja, dan kalau kita chat itu dibatasi gitu. Jadi kayak robot itu bisa membaca, kita ngasih nomor WA atau ngasih Instagram itu terbaca. Nah, itu jadi kita beli di situ, customer beli ya udah putus sampai hubungan di situ aja. Tapi ketika di pekan ini kita bisa komunikasi lewat WA, dan itu bakalan terjalin terus. Dan ketika kayak lebaran gini, mereka kita ada promosi hampers ini, dan mereka mama orang satu itu bisa pesan sampai 5-6 alamat gitu. Jadi kita yang ngirim, nanti mereka lewat e-pekan seperti itu. Jadi kita ada komunikasi hal itu ya. Tujuan kita maksudnya yang kita dapatkan itu nggak hanya ketika mereka membeli satu kali aja, tapi bisa untuk selanjutnya itu bisa berkali-kali. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau keuntungan-keuntungan lain begitu yang sudah Ibu dapatkan mungkin dari sisi omset juga begitu. Berarti dari 2021 sampai saat ini ya. Iya. Bagaimana? Ada peningkatan karena untuk yang konsumen di pekan ini kan rata-rata kan pemerintah kota ya Pak ya, ASN, dan mereka merupakan pasar yang sangat potensial sekali. Jadi sebelum saya gabung di e-pekan ini, dulu saya tuh mendatangi mereka. Jadi mendatangi offline Ibu. Jadi kita minta datanya mereka gitu. Dan itu pun kalau mereka belanja itu kadang kan mereka nggak ada, taruh aja Mbak di meja lah. Untuk pembayarannya kadang kan kita nunggu mereka lagi. Nanti. Tapi kalau di e-pekan ini diproses itu ketika setelah ada pembayaran. Jadi kita salah satu keuntungannya tenang itu juga begitu ya maksudnya. Oke, baik. Gitu. Jadi memang Pak Wali Kota memang membuat e-pekan ini sebagai wadah pemasaran untuk produk-produk UMKM warga Kota Surabaya. Cuma
beliau tidak cukup hanya membuat wadahnya aja lah, terus wadahnya terus nanti kalau tidak laku ya akhirnya dihimbau kepada para PNS ASN pemerintah Kota Surabaya untuk mengalihkan belanjanya yang semula ini mungkin belanja di toko swalayan dan sebagainya, belanja bulanan itu dialihkan ke e-pekan. Itu juga kan kita dapat tunjangan yang ya menurut kita lumayan Mbak tunjangannya. Ya ayolah berbagi, kata Pak Wali. Berbagi dari tunjangan yang kita dapat, kita berbagi kembali untuk warga Surabaya juga gitu, seperti itu. Oke, dan artinya ini juga memberikan keuntungan juga begitu ya bagi warga Surabaya yang memang mereka bergabung dalam e-pekan ini. Nah, kemudian Pak Awal, sampai saat ini itu anggota yang sudah bergabung di e-pekan itu sudah mencapai berapa ribu ya Pak? Sudah ribuan pasti ya Pak? Iya, sudah. Kalau totalnya sekitar 3.885. Jadi rinciannya yang dari industri olahan rumah tangga 2.576, kemudian dari SWK 220, dan kemudian toko kelontong 1.089. Totalnya 3.885. Nah, itu kalau untuk pendaftaran sendiri, kalau dulu Ibu Nini kan karena di awal begitu beliau menjadi Bina Dinas Koperasi, masih ada dinas yang kemudian membantu untuk mendaftarkan. Nah, ini seiring dengan berjalannya waktu, seperti apa kemudian pendaftaran yang jadi diterapkan? sekarang pendaftaran di e-pekan ini sudah bisa melalui online juga, aplikasinya yang ada di e-pekan. Jadi nanti di situ ada ketika kita masuk untuk menu pendaftaran, di situ nanti diarahkan juga di situ sebelum kita mendaftar kita diberi panduan, ada video untuk pendaftaran, kemudian video untuk memasukkan foto-foto produk dan sebagai edit dan lain-lain, itu ada. Nanti setelah itu mereka bisa melakukan pendaftaran dengan mengisi beberapa isian di dalam form pendaftaran itu. Mudah sekali kok Mbak. Mudah sekali. Nah, kalaupun ada warga yang kesulitan pengen datang ke kantor, ya tetap kita layani, kita daftarkan gitu. Jadi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pedagang Kota Surabaya juga nanti akan membantu untuk mendaftarkan begitu ya. Itu artinya masih dibuka seluas-luasnya kesempatan itu dengan dibuka, catatan itu tadi KTP-nya Surabaya. Harus KTP Surabaya, Oke, baik. Nah, kalau Bu Nini bisa berbagi pengalaman dari awal, kalau Ibu dulu pendaftaran oleh Dinas Koperasi berarti? Iya. Oke, artinya dari mulai pendaftaran sampai kemudian Ibu melayani pembelian pertama sampai sekarang itu seperti apa dengan bergabung di e-pekan? Mungkin bisa berbagi dengan kami di sini. Keuntungannya ya Mbak. Kalau keuntungannya e-pekan ini seperti mempertemukan antara seller sama buyer. Jadi itu serasa menghidupkan transaksi transaksi di Surabaya antara yang toko kelontong yang tadinya tidak kenal, maksudnya hanya orang sekitar. Jadi dia istilahnya, kalau seperti tetangga saya toko kelontong itu jadinya ada aktivitas yang melayani kayak kecamatan, puskesmas seperti itu. Jadi kayak bangkit kembali gitu loh Mbak. Kalau umpama kan kalah sama Indomaret tapi ini sangat terbantu sekali karena sembako. Jadi jadi hidup juga begitu ya maksudnya perekonomian teman-teman toko kelontong. Benar-benar mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan di tingkat Surabaya. Jadi otomatis aktivitas transaksi itu kayaknya lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya ketika offline mungkin hanya orang-orang sekitar saja, tetapi dengan online itu jangkauan pembeliannya lebih luas, jangkauan customernya lebih luas seperti itu ya. Baik. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara di sini terkait mungkin ada juga syarat-syarat yang harus dimiliki begitu ya oleh para calon yang ingin bergabung di e-pekan. Seperti apa? Masih dalam program Solusi Bisnis pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi.
Saksikan program Solusi Bisnis memasarkan produk UMKM melalui e-Pekan. Sudah hadir Bapak M. Awaludin Arif yang merupakan Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, serta Ibu Sri Wahyuni atau yang akrab disapa Ibu Nini yang merupakan pemilik dari produk abon sambal Ning Nini. Baik, Pak Awal, begini, ini kalau kita bicara mengenai mereka yang akan mendaftar, masih akan mendaftar bergabung di e-Pekan, itu persyaratan lengkapnya itu apa saja yang harus mereka lengkapi begitu? Iya, kalau yang untuk mau berjualan di e-Pekan, yang pasti yang pertama KTP, itu harus berwarga Surabaya, kemudian akun email kemudian juga ini rekening Bank Jatim untuk pendaftaran kirisnya karena memang pembayaran di e-Pekan itu melalui kiris Bank Jatim. Oke, baik. Jadi itu ya. Kemudian itu. Ada produk-produk juga yang mereka nanti setelah mereka terdaftar, mereka ada fitur untuk mengisi foto-foto produk yang ingin ditampilkan di e-Pekan dan juga harganya. Oke, baik. Pak, mungkin bisa dijelaskan juga terkait seperti ini, konsep dari bahwa itu kan di beberapa kecamatan begitu ya, untuk kemudian memberikan pemerataan begitu ya, pertumbuhan ekonomi, kebangkitan ekonomi di seluruh kecamatan yang di Kota Surabaya. Tentang konsep dari e-Pekan ini sendiri, Pak Awal. Jadi untuk pemerataan penjualan di e-Pekan, di sini kami membuat sistem untuk login yang masuk di e-Pekan bagi pembeli adalah memasukkan NIK ya. Nah, ketika NIK itu dimasukkan, maka misalnya ada di Kecamatan Jambangan gitu ya, maka produk-produk UMKM yang muncul di dashboardnya si pembeli itu adalah produk-produk UMKM dan toko kelontong yang ada di Kecamatan Jambangan itu sendiri dulu ya. Jadi mungkin itu yang ditampilkan otomatis, template-nya seperti itu. Nah, ada juga upaya untuk pemerataan tersebut adalah pemerintah kota memberikan batas, istilahnya batas maksimal penjualan bagi masing-masing. Jadi kalau sudah menyentuh 50 juta, maka dia tidak bisa lagi muncul. Jadi harus belanja di toko yang lain. Jadi kan kalau untuk toko kelontong yang kebutuhan sembako itu kan besar-besar belanjanya, beras dan sebagainya. Tapi dalam 1 bulan dia sudah mencapai 50 juta, maka dia tidak bisa lagi berjualan. Maka pembeli harus mencari tempat lain. Toko yang sebelah. Itu salah satu upaya biar pemerataan pendapatan bagi pelaku UMKM yang berdagang di Baik, nah ini sekarang saya mau tanya ke Bu Nini. Kalau Bu Nini sendiri seperti tadi lintas kecamatan atau lintas wilayah yang kemudian mungkin Ibu berdomisili di kecamatan mana, kemudian ada juga customer dari kecamatan lain yang membeli di tempat Ibu, seperti apa? Iya, kita juga banyak melayani umpama dari Sambikerep, terus daerah Gubeng, itu kita juga banyak istilahnya di luar kecamatan Wonocolo itu. Saya sendiri juga tidak tahu seperti apa, yang pasti itu kita waktu saya lihat datanya dikirim, kita pengiriman pakai ekspedisi juga waktu itu kan, kita nego. Kalau dia beli banyak kita kasih free ongkir seperti itu. Gitu. Jadi menurut bisa nego ya Pak Awal ya. Artinya dengan nego kan pembeli itu kalau sudah merasa nyaman dia akan terus berkelanjutan begitu ya, akan terus misalnya untuk ke produk abon sambal Bu Nini. Bu, sebentar, ini bisa dijelasin sedikit juga nih mengenai abon sambal ikan ya. Iya, jadi ini produk awal utama kita itu abon sambal ikan kelotok. Jadi ikan kelotok itu ikan khasnya Surabaya, Jawa Timur seperti itu. Jadi kita ngambil ikan itu kita belinya tidak di pasar untuk ikannya itu, karena untuk identik ikan kelotok itu biasanya kan mengandung formalin. Jadi karena ikan ini banyak digemari, jadi saya berusaha untuk ikannya ini kita ngambil dari yang pembikinnya dan kita meminta mereka untuk pakai garam saja. Jadi seperti itu. Terus dengan berjalannya waktu banyaknya customer yang meminta untuk varian-varian yang lain. Itu. Jadi awalnya itu variannya hanya ikan kelotok aja. Oke, kalau sekarang Bu Nini? Ini ada abon sambal ikan tuna, terus ada sambal roah juga, ada bumbu ireng kayak bumbu bebek seperti itu.
sambal cumi, terus sambal tuna asap, terus sambal udang seperti itu. Baik, kemudian menjelang Lebaran Iya. seperti saat ini seperti apa pasarnya sendiri? Alhamdulillah kita menjelang biasanya gini ya, pas Ramadan itu orang-orang banyak yang mengirimi temannya untuk praktis untuk sahur seperti iya, itu. iya, oke. Untuk Terus sahur, untuk buka. juga untuk kirim hampers menjelang Lebaran seperti itu juga banyak. Ya. Terus setelah Lebaran pun mereka rata-rata membawa oleh-oleh untuk mudik seperti itu. Jadi alhamdulillah ini Selalu ada iya, ya? selalu ada. Oke, baik. Nah, kemudian ditunjang dengan melalui e-pekan ini sendiri, kalau menjelang Lebaran seperti ini, artinya ada bagi teman-teman pelaku UMKM itu ada kesan tersendiri dong. Iya. Jadi kita kan udah punya database dari para customer e-pekan. Nah, kita menawarkan ke customer itu Ibu, kita ada promo hampers seperti itu. Kita bisa ngirim langsung ke istilahnya saudara atau mana di luar kota, seperti itu kita tawarkan karena kita kan udah punya datanya mereka lah. Mereka mau. Jadi nanti mereka ini berapa bob ya. Gitu. Jadi kita udah ngirim langsung Pak Mas 10 alamat luar kota. Jadi kita ngirim seperti itu. Sibuk ya Bu ya berarti ya? Iya, alhamdulillah. Sibuk Pak awal, tapi ibadah puasanya semakin lancar dong, soalnya semangat gitu ya. Iya. Produknya Bu ini sudah keluar negeri juga. Oh iya, sudah ke luar negeri? Oh, Keluar sudah negeri. ke mana Bu? Hong Kong, Taiwan, Jerman gitu. Us. Jadi Jerman waktu itu ya? waktu pandemi itu malah kita rame-ramenya. Oh, Iya, saat pandemi. Pandemi, karena orang kan takut keluar ya. Betul. Jadi butuh makanan praktis. Dan waktu itu kita ke Hong Kong itu pada tahun 2020 itu Iya. dia order 4.600 botol gitu. Oh, Jadi waktu itu saya kondisi kena COVID. Iya, Tapi alhamdulillah karyawan tidak kena. Jadi kita by phone untuk koordinatornya. artinya itu. tetap bisa begitu Iya, ya. iya. Penjualan tetap bisa dilayani begitu ya, Iya. semuanya lancar bahkan sampai ke luar negeri juga. Iya. Oke, baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, Solusi Bisnis akan kembali hadir ke hadapan Anda. Program Solusi Bisnis memasarkan produk UMKM melalui e-pekan, yaitu situs belanja online milik pemerintah Kota Surabaya. Baik, Pak Awal, begini, untuk barang-barang begitu ya yang memang disediakan di e-pekan, mereka yang sudah bergabung di e-pekan, itu ada persyaratan khususnya terkait sertifikasi seperti itu, Pak Awal, bagaimana? Ya, terkait legalitas ya, sertifikasi ataupun perizinan. Nah, di awal-awal kan yang kita masukkan pertama di e-pekan adalah binaan-binaan pemerintah kota, Bu. Yaitu otomatis yang binaan-binaan pemerintah kota ini kita sudah lengkapi dengan legalitasnya, mungkin izinnya, NIB, kemudian juga sertifikat halal ataupun POM ataupun merek gitu ya. Nah, semakin hari kan banyak juga yang tambah terus yang memasuk produknya di e-pekan. Nah, ketika di awal mereka mendaftarkan, mereka belum mempunyai legalitas, kita tetap terima. Baik. Tapi nanti itu menjadi tugas kita mendampingi mereka itu untuk mengurus legalitasnya. Jadi tetap bisa masuk, kemudian sambil jalan kita bantu, kita dampingi untuk mereka mengurus legalitas masing-masing. Oke, nah kemudian begini, peluang apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sudah bergabung di e-pekan ini? Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Wali bahwa 30% anggaran APBD pemerintah Kota Surabaya diperuntukkan untuk UMKM. Nah, itu kalau APBD 10 triliun ya sekitar 3 triliun itu beliau istilahnya meminta untuk para OPD, dinas-dinas itu untuk berbelanja melalui UMKM. Nah, banyak sekali yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pemerintah masing-masing dinas yang ada di pemerintah Kota Surabaya, yaitu misalnya makan minum rapat. Nah, itu kita bisa membeli dari UMKM, kemudian juga kebutuhan
alat tulis kantor itu juga bisa ya. Jadi memang diwajibkan oleh Pak Wali untuk belinya di UMKM, produk-produk UMKM bisa melalui e-pekan ataupun juga melalui katalog lokal. Jadi tetap dari pengusaha UMKM cuma terdaftarnya di katalog lokal, misalnya untuk barang-barang misal alat ATK ataupun alat-alat kebersihan, sapu dan sebagainya itu kita harus belanja melalui UMKM, produk-produk UMKM. Jadi itu yang kemudian teman-teman bisa memanfaatkan begitu ya untuk bisa dipergunakan, termasuk kalau makan minuman itu juga begitu ya Pak ya. Baik, ini sudah ada pemirsa yang bergabung melalui WA Interaktif. Tanti di Rungkut, Surabaya. Saya masih pemula tapi KTP saya masih luar Surabaya, masih proses urus. Apa sudah bisa gabung? Kemudian Filsa di Surabaya, apakah usaha makanan di luar kafe wisata bisa gabung? Kemudian selama di Surabaya, apakah e-pekan ini juga melayani pembeli dari luar kota? Monggo Pak Awal. Iya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan di awal, memang kita masih memprioritaskan adalah warga kota Surabaya. Jadi mungkin kalau tadi masih belum ber-KTP Surabaya, masih proses urus ya, mungkin nanti setelah KTP-nya jadi Surabaya bisa langsung bergabung. Kemudian kalau usaha makannya di luar kafe wisata itu bisa gabung SWK ya. Jadi mungkin nanti next berikutnya. Jadi sekarang yang penting semua yang berdagang di SWK kita masukkan di e-pekan. Nanti mungkin setelah itu nextnya tahap berikutnya mungkin setelah SWK semua masuk, mungkin bisa yang di luar ya nantinya. Nanti. Baik. Kemudian apakah e-pekan ini juga melayani pembeli dari luar kota? Nah, itu keuntungan dari marketplace adalah pasar digital adalah kita bisa mengakses, selama bisa diakses oleh dimanapun bisa untuk pembeli ya. Tapi kalau penjual tetap harus warga Surabaya. Tapi pembelinya bisa di dari manapun selama itu bisa e-pekan bisa diakses oleh warga di luar Surabaya. Baik, seperti yang Ibu Nini juga akan sampaikan, karena tadi Ibu bilang bahwa sudah kirim ke luar negeri juga begitu. Itu bisa diceritakan juga Bu, artinya kan pembeli juga tidak hanya dari Indonesia kan Ibu, seperti apa? Jadi pembeli kita juga dari beberapa kota maupun ada yang di luar negeri. Mereka dari luar negeri itu dapatnya biasanya dari Instagram. Dari Instagram, atau kita ketemu waktu dipertemukan buyer with seller, pameran seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi banyak pintu lah untuk kita memasarkan produk kita. Artinya bagus juga begitu ya melalui e-pekan ini. Kemudian kalau kita bicara omset sendiri signifikan, artinya selalu meningkat, ada peningkatannya setiap bulan. Meningkat. Penting juga seperti pengalaman dari Ibu Nini dulu di awal memulai usaha UMKM, masih belum mengetahui seperti apa kita bicara terkait dengan teknik pemasaran, mungkin pengemasan juga. Kemudian Ibu memutuskan untuk bergabung atau di bawah binaan Dinas Koperasi. Mungkin bisa dijelaskan juga atau disampaikan banyak sekali keuntungan yang bisa dimiliki begitu oleh para pelaku UMKM yang baru saja akan memulai usahanya dan belum tahu hal-hal apa yang harus diperhatikan untuk bisa meningkatkan kualitas produknya. Jadi untuk teman-teman apabila udah mempunyai produk dan pengen caranya supaya bisa berkembang, itu kita terlebih dahulu kita gabung ke Dinas Koperasi ya Pak ya. Dinas Koperasi nanti di situ kita diarahkan untuk pertama untuk legalitas untuk pemasaran seperti apa. Pertama kita harus BERT halal, ini yang wajib utama yang dimiliki untuk produk. Selanjutnya dari situ kita nanti ada pelatihan seperti kewirausahaan, cara supaya pengemasannya bagus, serta untuk supaya produk kita itu bisa higienis seperti apa. Terus habis itu setelah tahap-tahap seperti itu kita juga dibantu untuk pemasaran. Biasanya dinas itu ada beberapa pemasaran ya Pak ya. Pameran, bazar itu mesti ada, dan itu biasanya bergantian kan. Kita Surabaya banyak ya Pak ya UKM-nya. Kita apabila kita udah memenuhi yang tadi awal tahapan-tahapan itu, selanjutnya kita kan bisa
bergerak sendiri, tapi kita start awalnya kita jadi tahu seperti apa produk itu yang sebenarnya yang memenuhi kriteria untuk dijual. Jadi kita tahu mulai dari dinas gitu. Baik. Jadi kita tadinya mulai awal itu nol, cuma kosongan seperti apa ini, label yang bagus itu seperti apa, yang memenuhi syarat seperti apa, itu kita dapatkan dari dinas, umpama dinas koperasi ini PIRT ini harus ngurus ke dinas kesehatan. Nah, kita kan diarahkan seperti itu. Jadi tahu alurnya ya Ibu ya. Jadi kita tahu alurnya, setelah itu kita banyak belajar sendiri juga gitu. Tapi kita mulai awal nol itu juga dari dinas. Oke, Iya. artinya kan di situ sangat membantu teman-teman pelaku UMKM yang baru saja mereka akan memulai usaha ya pastinya ya Pak Awal ya. Nah Pak, kemudian begini, untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas dari Epeken maupun meningkatkan kualitas dari produk yang dijual di Epeken, tentunya Dinas Koperasi Usaha Kecil begitu ya dan Menengah dan Pedagang Kota Surabaya sendiri harus memperhatikan terkait dengan fitur yang ada di Epeken atau mungkin mengevaluasi apa yang memang harus diperbaiki. Seperti apa Pak Awal? Iya, jadi terkait fitur-fitur di Epeken mungkin kita kan ini masih pemula awal ya. Jadi secara bertahap kita benahi fitur-fitur seperti apa yang dibutuhkan. Jadi mungkin yang paling mudah kita berkaca kepada marketplace yang sudah mapan. Nah, mungkin itu fitur-fitur yang sudah dirasa, misalnya yang perlu ada juga review ya. Kadang kayak kita belanja itu berdasarkan review, kalau reviewnya kok jelek semua nggak jadi cari pindah ke produk yang lain yang reviewnya bagus-bagus. Nah itu mungkin nanti perlu kita tambahkan fitur-fitur tersebut. Nah terkait juga yang pelatihan, jadi ketika para pelaku UMKM yang sudah masuk di Epeken, maka otomatis itu menjadi binaan dari kita anggap sebagai itu binaan kita gitu kan, dan kita wajib untuk melakukan apa yang diperlukan warga binaan Dinkop ini, apa yang diperlukan untuk lebih meningkatkan penjualannya, yaitu seperti tadi kita juga adakan pelatihan terhadap rasa, kemudian packaging, kemudian juga pelatihan juga membuat foto produk yang bagus gitu ya. Kadang yang menarik juga, ya. Dan sesuai dengan asli maksudnya. Iya, itu coba kita lakukan pembinaan termasuk juga ketika pelaku UMKM itu membutuhkan akses permodalan. Kita bisa mengundang dari perbankan ataupun BPR ataupun lembaga keuangan yang lain untuk kita pertemukan dengan para pelaku UMKM. Mungkin ada produk dari perbankan yang bisa membantu memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM. Terus kemudian juga untuk media pemasaran ini tidak hanya kita membuat yang online, Mbak. Kita juga membuat yang offline, karena sedikit banyak produk makanan dan minuman itu orang harus mencicipi dulu ya. Makanya itu sering kita banyak buat sentra-sentra UKM yang ada tersebar di wilayah Kota Surabaya, yang di situ untuk ruang pamer produk-produk UMKM, utamanya makanan, minuman dan juga fashion dan sebagainya. Baik, untuk maksudnya memberi kesempatan juga pada warga masyarakat untuk lebih tahu ya, itu yang sebenarnya itu seperti apa begitu, tidak hanya melalui online saja pastinya ya Pak Awal ya. Oke. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen terakhir dalam program Solusi Bisnis kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita berada di segmen terakhir dalam program Solusi Bisnis pada malam hari ini. Pak Awal, ini kalau kita bicara mengenai progres dari Epeken sendiri yang sudah dari tahun 2021 berjalan sampai saat ini, seperti apa? Artinya kan di sini akan ada pengembangan mungkin, bukan hanya sekedar barang, atau nantinya akan seperti apa? Jadi secara progres memang transaksi perputaran transaksi di Epeken itu meningkat. Setiap bulannya itu meningkat. Jadi yang awalnya di awal pembentukan Epeken di awal tahun 2022 atau 2021 akhir, itu omsetnya masih per bulan
mencapai 1,2 miliar, sekarang sudah mencapai 9 miliar per bulannya. Jadi secara omset juga meningkat, kemudian juga secara pertumbuhan pelaku UMKM yang berjualan di e-Peken juga semakin meningkat tiap bulan, pasti ada proses penambahan pelakunya. Baik. Kemudian untuk sektor-sektor yang mungkin nantinya akan kita kembangkan, kita perlu menambahkan juga sektor jasa ya, di mana sektor-sektor tersebut juga sangat dibutuhkan baik bagi pemerintah kota maupun warga Surabaya. Mungkin sektor jasa adalah servis gitu ya, servis AC, servis komputer, servis dan sebagainya. Kemudian mungkin jasa, mungkin juga bisa pijet juga, jasa yang terkait, tidak menutup kemungkinan itu nanti juga akan yang tersedia bergerak di e-Peken. bidang jasa selama itu adalah warga kota Surabaya, tetap kita fasilitasi untuk bisa masuk di e-Peken. Oke, baik. Nah, Ibu Nini, monggo pada kesempatan ini Ibu selaku pengusaha atau pelaku UMKM yang sudah bergabung di e-Peken begitu ya, apa yang kemudian mau disampaikan kepada pemirsa, utamanya mungkin mereka yang akan bergabung di e-Peken itu sendiri. Iya, untuk teman-teman istilahnya yang catering ataupun UKM yang mempunyai produk jadi, itu mari bergabung dengan e-Peken, karena saya sendiri merasakan manfaatnya. Ketika kita bergabung itu banyak sekali manfaatnya, dan benar-benar dampaknya itu pada penjualan kita itu sangat, pemasarannya sangat lebih meluas. Karena umpama untuk pembayaran pun juga udah di cover gitu ya. Untuk teman-teman yang istilahnya mempunyai usaha catering ataupun punya produk-produk UKM, produk jadi, itu mari bergabung dengan e-Peken. Karena e-Peken itu membatasi istilahnya memfasilitasi antara penjual dan pembeli yang untuk istilahnya transaksi kita lebih meningkat. Jadi monggo silakan gabung, dan istilahnya pasti dibina oleh Dinas Koperasi nggih Pak nggih. Oke, baik. Apalagi menjelang Lebaran seperti ini begitu ya, akan lebih meningkatkan lagi peluang semakin banyak omset yang nanti akan bisa didapatkan begitu ya, Ibu Nini, tentunya juga dengan kualitas barang yang sudah tersertifikasi begitu ya, karena juga sudah di bawah binaan Dinas Koperasi, maka sudah tahu seperti apa barang-barang yang sudah harus melalui yang siap sudah untuk dijual. Siap untuk dijual, dan kualitasnya juga sudah terjamin seperti itu ya. Nah, baik, Pak Awal, monggo Pak, pada kesempatan ini apa juga kemudian himbauan yang akan diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Jadi kami menghimbau kepada warga Kota Surabaya yang mempunyai produk dan ingin memasarkan produknya untuk bisa lebih meningkatkan pendapatannya, bergabung di e-Peken. Tapi kami juga mengajari juga Mbak Tika. Jadi pelaku-pelaku yang di e-Peken ini juga kita ajari juga untuk memasarkan di marketplace yang lain. Jadi tetap cuma tadi yang ada keunggulannya di e-Peken ini kan karena lokal, kita ada ikatan emosional gitu ya. Ikatan emosional itu jadi yang bisa tidak senantiasa berkelanjutan juga gitu ya. Terima dibuka Pak. Uangnya kalau gitu. di marketplace kan ditahan sampai barangnya benar-benar datang. Kalau di e-Peken kita uang dibuka dulu. Iya, jadi karena kita tidak ada kayak rekening tampungan gitu ya, yang nantinya seperti di marketplace itu. Jadi tetap kita arahkan dari pelaku yang masuk di e-Peken juga tetap berjualan di marketplace yang lain, cuma di e-Peken lebih banyak keuntungan gitu, bisa lebih ada ikatan emosional dengan penjual. Nah itu yang nantinya bisa dirawat, itu ikatan itu yang nantinya bisa juga untuk pembelian berulang untuk produk-produk kita. Jadi kita sering juga ditawari ketika dari penjual batik itu, tiap tahun ada produk baru batik itu pasti kita dikirimi. Iya. Jadi sungkan tidak beli.
Iya, jadi mau nggak mau harus beli ya Pak ya. Tapi kan bagus-bagus loh produknya sama motifnya juga, dan itu bisa buat hadiah juga kan Pak? Iya, kan? iya. Jadi Kalau memang konsumen saya banyak dokternya, jadi saya sampai kadang konsultasi gratis sama mereka. Jadi kebalik ya, maksudnya dokter-dokter pada beli produk di Ibu Iya. konsultasi gratis. Iya. Kalau saya ada keluhan sakit, saya malah WA mereka. itu mungkin salah keuntungannya di Epeken itu ada ikatan emosional. jadi kenal. Iya, karena Iya, juga iya, satu kota mungkin lebih enak untuk diakrabi ya daripada kalau di Beda kota beda ya. kota, nggih, ya. Oke, baik. Jadi itu yang memang harus diketahui begitu ya oleh masyarakat dan juga khususnya para pelaku UMKM yang utamanya ingin bergabung bersama Epeken. Baik, Bapak M. Awaludin Arif STMMT, matur nuwun Bapak. Sama-sama. Kemudian Ibu Sri Wahyuni juga matur nuwun. Sukses selalu tentunya ya untuk Epekennya, juga nanti untuk progresnya lancar. Tidak Amin, hanya amin. barang tetapi juga ke depan ada jasa yang sangat berguna begitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Solusi Bisnis pada malam hari ini. Saya Mustika Ratna, selamat malam pemirsa, sampai jumpa.